Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuna Tresna Wahyuna, SSM HUM, dosen pengampu mata kuliah Academic Reading di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sina Perbangsa Karawang. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen 2026. Mata kuliah Academic Reading merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Sebagai deskripsi singkat mata kuliah ini berfokus pada 1. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep membaca akademis. 2. Teknik membaca cepat, skimming, scanning, serta strategi-strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 3. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan reading section pada TOEFL test. 4. Peningkatan pemahaman teks bacaan akademis dalam bahasa Inggris, sehingga memiliki wawasan literatur yang luas. Dan 5. Peningkatan untuk mendalami referensi agar membantu mahasiswa dalam membangun stereotikal. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Academic Reading berfokus pada 1. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep membaca akademis. 2. Teknik membaca cepat, skimming dan scanning, serta strategi-strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 3. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan reading section pada TOEFL test. 4. Peningkatan pemahaman teks bacaan akademis dalam bahasa Inggris, sehingga memiliki wawasan literatur yang luas. Dan 5. Peningkatan untuk mendalami referensi agar membantu mahasiswa dalam membangun theoretical framework dan menemukan state of the art guna membuat suatu karya ilmiah yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep membaca akademis, 2. Teknik membaca cepat, serta strategi-strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 3. Strategi-strategi dalam mengerjakan reading section pada TOEFL test. Dan 4. Artikel ilmiah berbahasa Inggris. Pada evaluasi, ada beberapa penilaian, diantaranya adalah partisipasi 20%, proses 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mampu mengemukakan konsep membaca akademis, teknik membaca cepat, dan strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 2. Mampu menerapkan teknik membaca cepat dan strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 3. Menganalisis artikel ilmiah berbahasa Inggris di dalam jurnal. Mampu mengevaluasi kualitas, validitas, signifikasi artikel ilmiah berbahasa Inggris di dalam jurnal. Mampu merancang artikel ilmiah berbahasa Inggris. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. 1. Mampu menjelaskan konsep membaca akademis, teknik membaca cepat, scanning dan skimming, dan strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 2. Mampu menggunakan teknik membaca cepat, scanning, dan skimming dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. 3. Mampu menentukan strategi-strategi dalam mengerjakan reading section pada TOEFL test. 4. Mampu menelaah artikel ilmiah berbahasa Inggris di dalam jurnal. 5. Mampu menilai kualitas, validitas, signifikasi artikel ilmiah berbahasa Inggris di dalam jurnal. 5. Mampu menilai kualitas, validitas, dan signifikasi artikel ilmiah berbahasa Inggris di dalam jurnal. Rencana pembelajaran pada mata kuliah Academic Reading di semester 3 pada pertemuan kedua ini menjelaskan definition, purposes, kind of reading, memahami teknik membaca cepat, scanning, dan skimming, juga menguraikan strategi dalam memahami teks akademis berbahasa Inggris. Dalam perkuliahan, pembelajaran menggunakan contextual learning, small group discussion, juga tugas kemandirian bersama kelompok kecil. Sumber bacaan
Untuk mata kuliah ini adalah Interpretive Reading, buku milik Nurdiana dan Amelia Rizky. Buku yang kedua adalah Teaching Reading to English Language Learner, Christine Lems, Thea D. Miller, juga Advanced Reading Power. Berikut video pembelajaran pada semester 3 di pertemuan kedua. Okay, good morning everybody. How are you today? Morning, Miss. I'm fine. Thank you, Miss. Okay, thank you. And today is our meeting for academic reading, and I hope you still remember about the last material about reading. Okay, before we begin our material, I want to ask you, what is reading? Okay, what is reading? Do you remember? What is reading? It means connecting information with prior knowledge. Okay, good. Other? What is reading? Understanding vocabulary, Miss. Ya, oke, thank you. Kita review sedikit ya pertemuan minggu lalu mengenai reading, bahwa reading itu seperti yang sudah teman-teman sampaikan. Ya. Jadi ada beberapa hari ini kita akan ada pembahasan mengenai reading. Dan pembahasan kita review yang minggu lalu mengenai definition of reading, and then purposes of reading, kinds of reading kita review yang minggu lalu. Nanti teman-teman bisa ingat kembali. Okay. Our learning outcome. We will explain the definition of reading for review, and then identify the purposes of reading, different kinds of reading, and our material is skimming and scanning technique. And the last is reading strategies to understand academic text. Okay. Tadi sudah jawab ya pertanyaan what is reading. Ada yang menjawab bahwa menghubungkan informasi, ya, informasi, kemudian juga bagaimana memahami vocabulary, terus juga bagaimana kita menginterpretasi ide, gitu. Jadi reading ini memang proses aktif untuk memperoleh makna dari teks tertulis melalui pengenalan kata, pemahaman kosakata, bagaimana menggabungkan ide. Ya, jadi tidak hanya kita membaca itu melafalkan kata-kata, tetapi juga kita memahami pesan yang disampaikan oleh siapa? Tentunya oleh penulisnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Oke, teman-teman. Dari proposis ini ya. Proposis ini. Mana yang lebih banyak terjadi pada teman-teman? Dari proposis of reading ini? Get information. Siapa yang? Information. Get information. Oke. Yeah. Other? Read for pleasure. Learn something new. Oh. Ya, read for pleasure. Ini pecinta novel ya? Suka baca novel? Yes. Yes. Okay, I see. Find specific information. Oke. Seperti apa contohnya? Find specific information mungkin. Apa yang teman-teman dapatkan yang bisa lebih detail? Yes, Miss. Biasanya kalau kita baca banyak kayak something new gitu dari cerita-cerita yang kita baca. Ya, oke. Itu novel atau artikel? Biasanya sih novel ya, Miss. Sorry. Oke, seringnya novel ya. Oke. Jadi di sini learn something new. Tadi ada yang mendapatkan informasi, kemudian juga bisa belajar hal baru, terus mendapatkan specific information, terus tadi ya read for pleasure, terus di akhirnya ada evaluate ideas critical. Oke, nah, masih ingat ada jenis ini? Jenis reading, kinds of reading.
Yes, Do Miss. you Masih, remember kinds of Miss. reading? Yes, Mhm. Miss. Intensive Intensive reading reading? and extensive reading. Yes, right. Intensive reading and extensive reading. Ya, jadi di sini tentu berbeda ya, bagaimana intensif dan extensive reading. Jadi kalau yang intensif, mungkin teman-teman taunya apa intensif itu? Kayak buku pelajaran gitu, Miss. Buku pelajaran, good. Iya. Ya, informasinya itu lebih rinci ya, buku-buku pelajaran. Kemudian Fokusnya itu ke vocabulary dan juga grammar. iya, fokusnya ke vocabulary juga ke grammar. Ya, terus yang tadi teman-teman biasanya yang suka baca novel, ya, yang suka baca novel, itu masuknya intensif atau extensive reading? Extensive, Miss. Extensive reading, oke. Newspaper, masih ada sekarang yang membaca newspaper? Tidak, Miss. Jarang, Miss. Iya, jarang. Masih ada, cuman jarang. Jarang, oke, baik. Buku Masih, Miss. Masih, buku Miss. ya, Iya. e-book atau yang print outnya? Biasanya sih e-book. E-book. Pakai e-book. Oh, e-book, banyaknya e-book ya. Oke, magazine. Sekarang masih ada magazine? Jarang, Miss. Jarang, Ada Miss. jarang. Oh, jarang juga. Oke, baik. Nah, ini ada jenis-jenis reading yang lain ya. Jadi ada silent reading dan oral reading. Mungkin teman-teman pernah membaca tapi dalam diam. Membaca buku diam, tapi informasinya bisa kita dapat. Dan itu biasanya manfaatnya itu bisa lebih cepat. Ya, kemudian juga pemahamannya juga bisa lebih baik. Kemudian ada juga yang tipe membacanya itu dia harus keras, nyaring, ya reading aloud. Tuh. Jadi biasanya untuk praktek pronunciation, ya fluency improvement, itu latihan-latihan untuk bagaimana kita melatih komunikasi kita atau bahasa kita. Yang bahasa Inggris mungkin yang teman-teman baca novelnya, novel bahasa Inggris, ada yang suka dengan silent reading, ada yang suka dengan oral reading, right? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, thank you. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan kita hari ini mengenai skimming dan scanning. Ya. Jadi tentunya ya kita akan berbeda kalau kita membaca koran atau membaca majalah, terus juga baca abstrak jurnal, itu berbeda dengan kita membaca buku pelajaran gitu. Itu tentunya akan berbeda. Nah, ini skimming. Skimming itu bagaimana kita membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok. Nah, jadi menggunakan previewing a text and then understanding general information and the last identifying topic. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau seumpamanya ingin membaca cepat ya untuk menemukan gagasan utama itu bisa menggunakan teknik skimming ya, skimming. Jadi bisa tadi untuk memilih buku, kemudian baca koran, tapi tadi teman-teman bilang sudah jarang ya membaca koran karena sudah tidak ada juga sepertinya. Jarang teman-teman menemui koran. Yang lebih sering mungkin sekarang membaca abstrak jurnal. Ya? Benar? Sudah mulai? Benar, Miss. Sudah mulai ya. Oke, sudah mulai baca jurnal. Oke. Kemudian, nah ini bagaimana kita bisa proses skimming ya. Jadi teman-teman bisa baca dulu judulnya, and then subjudulnya, terus juga first sentence. Itu biasanya suka ada clue untuk kita menemukan bahwa gagasan utamanya ini apa di first sentence. Dan juga selain di first sentence, in the last sentence itu juga menjadi tanda atau clue gitu ya, bahwa gagasan utama ini ada di awal atau di akhir. Atau juga kita bisa lihat dari kata-kata yang ditebalkan. Gitu. Selain itu,
bisa dilihat dari gambar atau diagram. Nah, ini contohnya dari skimming. Coba teman-teman, ini kita lihat. Teman-teman bisa ambilnya dari apa nih? Example of skimming. Siapa mungkin yang mau membaca dulu? Silakan. Nur Hikmah, silakan. Bisa dibaca. Example of skimming, teksnya. Okay, Miss. Oke. Global warming affects every country. Scientists believe human activities increase greenhouse gas. Renewable energy is one solution. Oke. Sekarang teman-teman bisa jawab. What is the text mainly about? Mana Global warming clue-nya tadi? effect. It's about global warming, Miss. Global Oke, warming, good Miss. job. Global warming. Jadi ini clue yang tadi di awal, ini di mana? Poin keberapa? Di first sentence. First sentence. Oke, good job. Thank you. And then scanning. Oke. Scanning ini dia membaca cepat tapi dengan informasi yang spesifik. Ya, ini kira-kira apa nih contohnya nih untuk scanning? Angka, terus juga Angka. ya kayak tanggal atau tahun, namanya, atau tempat, atau kayak fun fact. Ya, ya contoh kalau seumpamanya kita melihat undangan, ya undangan, kita diundang, sebenarnya BEM mengundang mahasiswa untuk hadir di acara konferensi, kemudian teman-teman pasti akan membacanya acaranya apa, kemudian tanggal berapa, harinya hari apa, gitu. Kemudian tempatnya di mana, terus permasalahannya mau membahas apa atau kegiatannya apa. Begitu atau teman-teman akan baca semuanya dari awal? Seperti itu, Miss. Jadi dibaca poin-poinnya ya, specific information. Nah, itu scanning. Jadi contoh kalau seminar ini akan dilaksanakan pada 27 Juli 2026, contohnya di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kapan seminar itu dilaksanakan? Berarti langsung ke tanggalnya. Tanggal, betul. Tanggalnya. Oke, good job. Thank you. Terus juga ini bagaimana kita bisa scanning, ya? Yang pertama tadi, ketika kita mendapat undangan, informasi, yang pertama itu adalah kita tahu informasi apa yang kita butuhkan. Contohnya, ada surat. Oh, ternyata surat ini adalah surat pertemuan atau undangan. Kemudian kita akan menggerakkan mata kita dengan cepat menuju informasi penting itu. Entah tanggal, entah hari, tempat, dan kegiatannya. Kemudian kita juga bisa unnecessary information. Ya. Yeah. And then the last stop when you find the answer. Seperti itu untuk scanning. Ya. Nah, ini contohnya. Oke. Silakan. Siapa ini yang mau membaca dan kemudian menjawab? Example of scanning. Ina. Oke. Boleh. Ina. The conference will be held on 15 August 2026 in Jakarta. When is the conference? In 15 Agustus 2029. Okay, 15 August 2026. Okay, where is it? Jakarta, Miss. Jakarta. Okay, thank you, Tina. And then, ya, teman-teman bisa bedakan, ya, mana skimming, kemudian juga mana scanning. Ya, silakan. Tadi yang skimming itu dia fokusnya ke apa? Skimming lebih ke main idea. Ya, skimming ke main idea. Kemudian untuk scanning, specific information. Ya, ini perbedaannya. Untuk skimming, general meaning.
Terus juga untuk scanning details. Ya. Untuk skimming, fast overview. Scanning, target, search. Untuk skimming, whole text. Scanning, particular part. Jadi tidak semuanya harus dibaca. Gitu. Ya. Dan ini adalah bagaimana strategi membaca. Ya, strategi membaca itu bisa membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebutuhan yang memang sedang kita cari dan kita butuhkan. Ya, bagaimana teman-teman bisa memprediksi ini good readers. Jadi kalau seumpamanya dia sudah menggunakan strategi, dia menjadi pembaca yang bisa memprediksi. Ya, memprediksi ini tentang apa ya? Kemudian juga dia bisa membuat, dilihat dari gambar, dia bisa menyebutkan bahwa ini cerita ini tentang apa, gitu. Kemudian juga bagaimana identify main idea. Ya. Terus good readers juga, ini tandanya bagaimana dia bisa menemukan gitu ya, menemukan pembahasan atau dia bisa memahami dari isi materi itu, dia bisa menemukan find supporting details. Ya. Dari teks tadi itu. Mau teksnya sepertinya panjang gitu ya. Karena nanti di semester ini teman-teman itu akan belajar bagaimana menjawab trik soal-soal di dalam pertanyaan-pertanyaan TOEFL gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang saat ini belum tes TOEFL, nanti strategi-strategi ini bisa menjadi gambaran bagaimana nanti strateginya teman-teman bisa dilakukan untuk menjawab soal-soal TOEFL nanti, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi find supporting details. Terus juga bagaimana teman-teman bisa guess vocabulary, ya, guess vocabulary. Jadi biasanya nanti di TOEFL juga ada untuk bagaimana sinonim, antonim, seperti itu. Ya, itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Ya, kemudian ada good readers juga bisa dia membuat inferences. Jadi dia bisa menghubungkan bagaimana antara teks ini kemudian dengan isinya, dia akan bisa memenuhi bagaimana pemahaman dia menjawab atau menemukan teks isi teks itu. Seperti itu. Terus yang terakhir apa? Good reader? Summarize. Summarize, Miss. Summarize. Oke, summarize itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Itu tentunya di akhir ya. Jadi dia bisa membuat ringkasan. Ya, bisa membuat ringkasan. Oke, tadi yang pertama bagaimana untuk good readers? Dia bisa Memprediksi. ya, memprediksi isi bacaan. Yang kedua, Identify the main idea. identify main idea. Good. Menemukan ide pokoknya. Ya, menemukan ide pokok. And then the third, Find supporting details. find supporting details. Dia mampu menemukan informasi pendukung. Ya. And then Guess Number- vocabulary. Yes, guess vocabulary. vocabulary. Oke, dia bisa menebak arti dari kosakata. And then next, Make inferences. make inferences. Bisa menarik kesimpulan. Ya. And the last is Summarize. summarize. Oke, membuat ringkasan. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana untuk memprediksi isi bacaan? Jadi, saat memprediksi isi bacaan, teman-teman bisa perhatikan gambar. Kemudian bisa lihat judul gambarnya tadi. Terus juga kata kunci.
Nah, itu yang paling utama. Perhatikan judul, gambar, dan kata kunci untuk bisa menjawab atau bisa memprediksi isi bacaan. Nah, bagaimana kita menemukan ide pokok? Bagaimana kita menemukan ide pokok? Nah, untuk menemukan ide pokok itu, contoh ya, olahraga menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, olahraga juga mengurangi stres. Nah, ide pokoknya bagaimana? Olahraga, Miss. Olahraga apa? Untuk kesehatan? Ada manfaat? Memiliki manfaat. Ya, Iya, olahraga bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. tubuh, pikiran, kesehatan. Jadi ya olahraga bermanfaat bagi kesehatan. Karena tadi tubuh, pikiran itu menjadi ide pokok. Nah, bagaimana kita bisa menebak arti kata atau arti kosakata? Biasanya yang sinonim antonim itu ya. Jadi nanti teman-teman tuh karena terlalu banyak membaca dan sering membaca, itu kita bisa menemukan bagaimana atau menebak arti kosakatanya. Gitu. Seperti itu. Terus juga tadi bagaimana kita menentukan informasi pendukung. Bagaimana? Contoh ya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Nah, kira-kira kalau ide pokoknya itu, kita bisa dapatkan teks yang menjelaskan, contohnya Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Ada gunung apa aja? Gunung Semeru, Gunung Merapi, Krakatau. Gunung Krakatau. Ya, jadi di kalimatnya itu adalah Indonesia memiliki banyak gunung berapi seperti Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Semeru. Nah, berarti ide pokoknya adalah Indonesia memiliki banyak gunung apa? Merapi. Ya, gunung berapi. Karena informasi pendukungnya tadi ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, ada Gunung Krakatau. Ya, tuh. Ya, itu sebagai informasi pendukung, menentukan informasi pendukung. Kemudian tadi make inferences. Bagaimana nanti teman-teman bisa menarik kesimpulan ya. Jadi dengan contohnya jalanan basah, kemudian semua orang membawa payung. Kesimpulannya apa? Hujan, Miss. Lagi hujan, Miss. Nah, tadi teman-teman bisa menarik kesimpulan. Jalanan basah, semua orang membawa payung. Kemungkinan turun Hujan. ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi saat kita membaca tadi teman-teman banyak yang baca novel, saat membaca novel itu pasti akan bisa menarik kesimpulan. Seperti itu. Terus yang terakhir ini adalah bagaimana teman-teman membuat ringkasan. Ya, bagaimana membuat ringkasan. Jadi dari teks yang teman-teman baca di akhir ini bisa disimpulkan. Gitu. Seperti itu. Ya. Kita sudah mendapatkan informasi ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi reading. Tadi juga sudah direview kembali. Kemudian purposes of reading dan kinds of reading, and then skimming, scanning. Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mengetahui reading strategies. Hari ini pembahasan materi kita selesai. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat informasi yang sudah tadi kita bahas. Ya, mengenai bagaimana tadi definisi reading, kemudian juga purposes of reading, terus skimming, scanning, ya, teman-teman supaya bisa membaca buku atau abstrak dari artikel bisa lebih mudah karena tujuan kita adalah menjadi pembaca yang baik. Seperti itu. Oke, thank you for today. Enjoy reading and keep learning. Thank you. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.